Asalkan jangan salah kita memasarkannya. Kalau kita pasarkan ini di pasar tradisional dengan harga segini, bisa jadi kepala Anda kena timpuk. Banyak sahabat yang nggak tahu gimana perjalanan kisah saya dari awal saya dulu menjadi korban PHK. Ya, saya dulu pernah menjadi korban PHK. Dan itu bukan akhir dunia. Karena apa? Karena setelah itu saya bangkit, kemudian saya menggali potensi yang ada di diri saya. Saya mencoba untuk berwirausaha, saya mencoba untuk mencari alternatif lain untuk bisa menghidupi diri saya sampai bisa seperti saat sekarang ini. Dari pertama kali channel ini dibuat, sebenarnya nggak ada maksud untuk mengedukasi para viewer saya. Sebenarnya itu hanya merekam kejadian-kejadian setiap hari yang saya upload kemudian di YouTube ini, di Bali Organik TV channel saya. Lantas bagaimana dengan pertanian, dunia pertanian yang saya geluti di channel ini? Apakah ini menjadi tempat usaha saya satu-satunya untuk menyambung hidup? Jawabannya ada di video ini. Jadi banyak yang penasaran, Bang, sebenarnya kegiatan abang tuh menghasilkan nggak? Apa mungkin kegiatan berkebun atau bertanam di halaman itu bisa menghasilkan rupiah? Apakah saya bisa hidup dari sana? Nah, ini jawabannya. Ini adalah video yang saya dedikasikan untuk kalian yang kepo mengenai penghasilan bercocok tanam di halaman rumah. Berapa penghasilan per hari dari bercocok tanam di halaman rumah? Kemudian apakah bisa continue? Apakah bisa menjamin kehidupan saya? Apakah bisa menjadi mata pencaharian saya? Akan saya jelaskan selengkapnya di video ini. Tetap pantengin ya. Ini adalah contoh hasil panen kami hari ini. Jadi kebetulan tadi sudah ada 2 kantung yang diambil sama tetangga. Jadi hari ini hasil petikan kemarin kita menghasilkan 2 kg cabai kecil. Jadi kita bagi 4, per kemasan itu adalah setengah kilogram atau 500 gram. Tomat juga kita dapatkan 3 bungkus, 1 bungkus itu adalah 500 gram dengan kualitas yang sangat bagus. Jadinya 3 bungkus tomat, 4 bungkus cabai kecil. Jadi setiap kami panen, kami langsung kemas dengan kemasan ukuran 500 gram seperti ini. Karena ini merupakan cabai organik, jadi sangat banyak yang berminat terhadap cabai ini. Seperti itu. Dengan luas halaman yang sempit, sangat memungkinkan kita untuk bisa panen sebanyak seperti yang saya panen saat ini. Jadi cabai 1-2 kilo per hari, kemudian tomat 2-3 kilo per hari masih sangat memungkinkan. Kemudian juga kita punya terong, dan ada hasil tambahan ini telur. Telur ini adalah kita datangkan dari hasil limbah mereka. Jadi ada telur ini adalah hasil dari ayam kami yang memakan hasil limbah dari tanaman kami yang ada di kebun. Jadi inilah rantai makanan murah meriah dari tanaman ke ternak, kemudian ternak menghasilkan kotoran untuk tanaman. Seperti itulah. Nah, seperti apa kami memberi makan ayam kami yang kami pelihara dengan limbah pakan dari tanaman yang ada di sekitarnya? Saya akan buatkan klip dari rekaman yang telah kami buat sebelumnya. Silahkan menyaksikan. Adapun sayuran organik, telur organik seperti ini sangat diminati di pasaran. Terlebih bagi mereka yang ekonominya menengah ke atas, mereka membeli dengan harga berapapun mereka mau. Itu asalkan jangan salah kita memasarkannya. Kalau kita pasarkan ini di pasar tradisional dengan harga segini, bisa jadi kepala Anda kena timpuk. Ya, jadi intinya sesuaikan pasarnya, pilih pasarnya, jual dengan harga yang tinggi, tentunya dengan kita mempertimbangkan kepada siapa kita menjual. Jadi sayuran organik peluangnya untuk menjual lebih mahal, apalagi dengan jumlah yang hanya sedikit seperti ini, sangat gampang. Pasti bisa, yakinlah pada diri Anda sendiri bahwa Anda pasti bisa untuk memasarkan sedikit hasil panen seperti ini setiap harinya dengan harga yang lumayan. Oke? Jadi seperti ini nikmatnya bertani organik. Jadi semua bahan-bahan yang kita dapatkan dari alam, dari tanaman kita cincang.
Seperti ini misalkan ini adalah tomat busuk ya, saya campurkan aja sebagai pakan ayam yang nantinya akan menghasilkan telur organik seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kita sudah campurkan daun-daun yang kita dapatkan dari kebun kita, tomat yang membusuk, kemudian kita berikan kepada ayam kita, dan ayam kita pun mau memakannya dengan riang gembira seperti ini karena mereka sudah terbiasa, jadi mereka lahap. Nah, ayam-ayam ini kemudian betinanya akan menghasilkan telur seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi seperti itu. Kemudian struktur ayam tulang sangat baik, tidak kalah dengan pakan pabrikan. Nah, inilah sebenarnya yang kita bilang murah meriah, semuanya adalah laba, semuanya adalah keuntungan. Jadi ini sudah ada contoh nyata, Anda tinggal tiru saja apa yang saya lakukan. Semoga sukses dan percaya pada diri Anda sendiri. Jadi dari 100 polybag itu kami rutin memetik setiap sore dibantu oleh tetangga kami. Kemudian hasilnya kami kemas-kemas kecil seperti ini per satu kemasan yang kami bungkus itu. Kemudian juga mentimun juga kami petik, kemudian kami kemas-kemas juga. Kami kemas satu kantung itu 3 isinya, itu sekitar 1 kilo per kantong. Tidak hanya hasil panen, tapi juga kami menjual bibit-bibit seperti ini, bibit mentimun. Kami jual melalui media sosial. Dan mentimun kami sudah menembus ke pasar yang lebih tinggi gitu. Artinya segmennya kami bisa di sini menjual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada menjual di tempat biasa. Ini adalah di restoran yang cukup terkenal di kota kami. Seperti ini kami menjual hasil halaman rumah kami. Oke, setelah mendengar tadi penjelasan panjang lebar mengenai bagaimana cara memasarkannya, saya pertegas lagi sekarang. Masalah luas halaman Anda, masalah seberapa banyak Anda menghasilkan di halaman, itu sebenarnya masalah nomor 2. Yang pertama adalah Anda harus pintar memasarkan. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan para petani-petani yang masih di era-era sebelum kita, petani-petani yang masih konvensional, mereka tidak mempelajari yang namanya ilmu pemasaran. Sebagai petani yang memiliki wawasan yang lebih luas daripada para tua kita sudah memanfaatkan yang namanya media sosial. Kita memanfaatkan yang namanya jaringan sosial. Kita ada marketplace. Kita ada banyak sekali sebenarnya yang memungkinkan kita untuk bisa memasarkan hasil halaman kita menuju ke pasar yang lebih luas, ke pasar yang lebih mahal, yang lebih menghargai produk-produk pertanian, utamanya organik. Nah, ini juga yang membuat saya konsisten terus bertanam di pertanian secara organik, karena organik ini memiliki nilai yang jauh. Kalau bisa saya lihat dari pertanian yang memakai kimia, sekarang trennya itu ke organik naik, sangat naik pesat. Organik itu mulai dihargai dengan harga yang jauh-jauh lebih mahal. Jadi masih ragu dengan halaman rumah Anda sebagai sarana atau bos Anda yang bisa menggaji Anda? Jangan ragu mulai sekarang. Asalkan ingat, dari dapur kembali ke dapur. Itu yang pertama. Yang kedua, membeli adalah opsi terakhir yang harus kita ambil. Bila memang sangat terpaksa kita harus membeli sesuatu, baru kita beli. Itu pun kita pikir ulang 2 kali 24 jam. 2 hari saya mikir kalau saya mau beli sarana pertanian, atau mau beli bibit, atau mau beli pupuk sudah nggak pernah lagi sih. Intinya adalah Anda gunakan semua yang ada di sini, sehingga modal Anda cuma dengkul. Oke, seperti apa kelanjutan kisah pertanian organik ala Bali Organik TV? Saya akan share terus setiap hari, karena sekarang ini kita masa lockdown, kesempatan buat saya untuk membuat video setiap hari. Karena sebelum lockdown saya full menghabiskan waktu untuk keluarga. Saya manajemen usaha di luar usaha pertanian ini, juga saya masih menghabiskan banyak sekali waktu saya di pertanian di halaman rumah saya, karena sampai sekarang masih menghasilkan seperti nilai nominal yang saya cantumkan di thumbnail ini. Oke, sekian saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Selebihnya mungkin cukup percaya diri sendiri, karena dengan mempercayai diri sendiri, apapun omongan orang mengatakan bahwa apa yang Anda kerjakan ini sia-sia, rugi gundulmu, itu tidak akan Anda terpengaruh. Tetap laksanakan apa yang Anda percayai. Mulai jalankan usaha, mulai dari nol. Seperti pesan saya, nggak perlu kita bayar mahal untuk usaha yang baru kita mulai.
Kesekian, salam Bali Organik TV. Ingat menanam hari ini. Ketemu lagi dengan saya, host petani yang gaul ya. Oke, bye.